Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran kedua dengan muatan SBDP dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan SBDP. Lihatlah gambar ini. Ada sekelompok anak yang sedang menari. Tahukah kalian tarian apa ini? Ya, ini adalah tari saman. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah seperti pada gambar? Atau pernahkah kalian melihat pertunjukan tari dari daerah lain? Nah, ketika kalian melihat pertunjukan tari, kalian pasti melihat kekompakan dari penari tersebut dalam melakukan gerakan-gerakannya. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Adapun pola lantai pada tarian, yang pertama ada pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi pola garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan juga segi 5. Kemudian ada pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung ini dapat dikembangkan menjadi pola garis lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Nah, bisa kalian lihat di sini pada gambar yang pertama, bagian A. Di sini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Lihatlah arah panahnya ke arah garis lurus ke depan. Kemudian gambar B. Penari bergerak melalui garis diagonal. Kemudian gambar C, di sini penari menari melalui garis horizontal. Kemudian D, penari bergerak melalui garis diagonal. Dan yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Kemudian yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Kemudian ada juga bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, perhatikan di sini. Untuk gambar A, di sini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ya, bisa kalian lihat di sini posisinya miring. Ini berarti formasinya adalah pola lantai diagonal. Kalau yang B ini formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Kemudian bagian C, di sini formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian yang D, di sini formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang E, formasi penari membentuk pola lingkaran. Dan F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal berkebalikan arahnya dengan bagian A ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang kehujanan. Ternyata di sini Riri kehujanan sepulang latihan menari. Nah, tahukah kamu nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Iya, namanya adalah presipitasi. Sekarang kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA. Proses siklus air yang pertama adalah air di bumi terkena panas matahari. Kemudian terjadilah evaporasi atau penguapan.
Uap air ini kemudian mendingin dan mengembun dan terjadilah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadi presipitasi. Dan di sini air hujan yang turun menyerap masuk ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, di sini air hujan yang turun ke bumi ada yang terserap ke tanah. Air hujan yang terserap ke tanah menjadi cadangan air tanah ya. Cadangan air tanah ini airnya lebih bersih karena tersaring oleh tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, kita bisa mendapatkan air tanah ini biasanya dengan menggali sumur. Air hujan juga ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Air permukaan ini mengalir di permukaan seperti di selokan, di sungai, di danau, dan juga di laut. Nah, di sini air yang mengalir di permukaan tidak sebersih air tanah. Jadi, airnya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jika hujan tidak turun-turun, maka sudah masuk pada musim kemarau. Musim kemarau ini menyebabkan air hujan yang turun ke bumi itu berkurang. Berkurangnya air hujan yang turun ke bumi dapat menyebabkan air sungai dan danau surut. Nah, jika air sungai dan danau surut, akan mengurangi penguapan air untuk pembentukan awan. Semakin sedikitnya awan yang terbentuk, maka semakin berkurangnya curah hujan yang akan turun. Nah, jika hujan sedikit turun, sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Nah, jika sumur-sumur penduduk banyak yang kering, maka akan terjadi kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang akan mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka disebut dengan bencana kekeringan akan terjadi. Lalu, bagaimana ya cara menghadapi bencana kekeringan? Yang pertama, di sini kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air ini di sini bukan hanya dilakukan ketika terjadi musim kekeringan, namun juga sebelum kekeringan itu terjadi. Jadi, ketika sedang hujan dan masih banyak air, kita juga harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, menggunakan teknologi yang menghemat air. Kemudian bisa juga dengan pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Kemudian pemantauan pada persediaan air di waduk. Kemudian yang terakhir, pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah rawan terjadi kekeringan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.